Assalamualaikum semuanya. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya, Asti. Pada video kali ini, kita akan sama-sama belajar mengenai surat lamaran pekerjaan. Sebelumnya, kita sudah mempelajari surat lamaran pekerjaan, bukan? Pada video kali ini, kita akan mempelajari kembali surat lamaran pekerjaan yang kemarin sempat terputus. Video sebelumnya membicarakan mengenai tanggal, hal atau perihal, lampiran, dan juga alamat. Nah, dalam video kali ini kita akan membicarakan atau membahas mengenai salam pembuka, alinea pembuka, dan isi. Bagaimana semua? Sudah siap? Kalau begitu, kita langsung saja yuk masuk ke pembahasannya. Pembahasan yang pertama adalah mengenai salam pembuka. Bagian ini berfungsi sebagai penghormatan terhadap pihak yang dituju. Biasanya salam pembuka ini kalimatnya begini, dengan hormat. Atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya begitu sih kalimatnya. Atau mungkin kalian pernah menemukan salam pembuka lainnya? Jika pernah, kamu boleh beritahu kita semua di kolom komentar. Kalau begitu, kita langsung saja masuk ke sistematika penulisannya ya. Pertama, diawali huruf kapital. Yang kedua, diakhiri tanda koma, dan yang ketiga dicetak miring jika menggunakan bahasa asing. Nah, sekarang kita lihat contoh yang benar dan yang salahnya ya. Ini ada dengan hormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan dicetak miring, dan juga ini disambung atau digabungkan penulisan warahmatullahi wabarakatuhnya. Dan yang terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhnya disingkat, ini juga boleh. Kemudian kita lihat contoh yang salahnya. Nah, kata dengan hormat ini menjadi salah karena dia menggunakan H yang kapital. Selanjutnya, dengan hormatnya ini juga salah karena tidak diawali huruf kapital di awal salam pembuka. Kemudian yang terakhir, dia menjadi salah. Kenapa? Karena dia tidak dicetak miring. Jika kita cermati lebih dalam lagi, ternyata terdapat 3 salam pembuka yang menggunakan bahasa asing. Tapi penulisannya berbeda-beda. Terus kita harus pakai yang mana dong? Nah, kalian boleh menggunakan yang manapun. Yang penting dia dicetak miring, diakhiri tanda koma, dan diawali huruf kapital. Intinya sih itu. Jadi kamu kalau misalnya mau pakai yang ini boleh, yang ini boleh, yang ini juga boleh. Terserah begitu ya. Kira-kira sampai sini sudah paham? Semoga paham ya. Kalau begitu kita akan lanjut ke materi berikutnya. Nah, materi berikutnya mengenai isi surat ya. Isi surat ini dibentuk oleh 3 jenis alinea. Yang pertama adalah alinea pembuka, yang kedua adalah alinea isi, dan yang ketiga adalah alinea penutup ya. Alinea pembuka itu berfungsi sebagai pengantar isi. Alinea isi itu berfungsi menerangkan identitas pelamar. Kemudian alinea penutup itu berfungsi untuk menutup dan menyampaikan harapan serta ucapan terima kasih. Untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Alinea pembuka. Nah, di bagian alinea pembuka ini ternyata dibangun oleh 3 hal juga. Hal yang pertama adalah dasar pengiriman surat, hal yang kedua adalah penyampaian maksud surat, dan hal yang ketiga adalah penyampaian pekerjaan. Kalau begitu kita mulai dari dasar pengiriman surat ya. Dasar pengiriman surat itu berisi mengenai sumber informasi tentang lowongan pekerjaan yang diinginkan. Pada bagian ini kamu harus menuliskan
sumber informasi yang kamu dapat, misalnya dari koran, dari radio, dari televisi misalnya. Nah, seperti itu ya. Jadi hal yang tadi saya sebutkan itu harus kamu cantumkan. Kemudian kita ke penyampaian maksud surat. Penyampaian maksud surat itu berisi mengenai maksud dari pembuatan surat lamaran yang dibuat. Ya, jadi kalau misalnya kamu bermaksud untuk melamar pekerjaan, ya silakan tulis bahwa kamu ingin melamar pekerjaan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi seperti apa, kita simak lagi berikut ini. Di sini ada contoh cuplikan surat lamaran pekerjaan bagian pembuka. Atau belum strukturnya, kita uji coba saja ya. Yuk kita simak bersama-sama. 1. Sumber informasi. Nah, ada tidak? Ternyata ada. Sumber informasinya adalah dari nomis.id tanggal 5 Juni. Nah, penulisan nomis di sini ini harus dicetak miring. Dicetak miring. Kemudian tanggal 15 Juni. Nah, ini juga harus dituliskan kamu mendapatkan informasi itu kapan gitu ya. Jadi tidak boleh tertinggal. Nah, kita uji coba yang kedua ya. Penyampaian maksud. Nah, penyampaian maksudnya adalah surat ini ingin mengajukan diri untuk bergabung di PT Maju Mundur Sukses. Ya. Lalu bagian ketiga adalah penyampaian pekerjaan. Nah, ternyata bagian surat ini ingin menyampaikan bahwa dia ingin melamar pekerjaan sebagai akuntan. Begitu ya. Nah, bagaimana? Sudah paham? Kalau gitu kita lanjut. Oke, ini ada contoh yang kedua. Kita akan lihat apakah contoh alinea kedua ini berstruktur lengkap atau tidak. Kita akan uraikan bersama-sama ya. Yang pertama, sumber informasinya adalah dari Harian Umum Sinar Nusantara tanggal 25 April 2017. Ada ya? Nih, hanya saja penulisannya kurang tepat. Oke, ini ada H, ada O. Harian Umum itu adalah nama lain dari koran. Maka tidak usah ditulis kapital. Oke, kemudian Sinar Nusantara adalah nama korannya. Maka harus ditulis cetak miring. Ya. Jadi yang betul penulisannya adalah yang ini. Oke, kita lihat lagi bagian yang lain. Nah, penyampaian maksudnya ada tidak? Oh, ternyata tidak ada. Kemudian penyampaian pekerjaannya ada? Ternyata tidak ada juga ya. Jadi contoh yang kedua ini sebaiknya jangan kalian tiru pada saat kalian akan membuat surat lamaran pekerjaan ya. Karena dia tidak mempunyai struktur atau bagian pembangun yang lengkap dalam alinea pembuka. Alinea isi itu terdiri dari identitas dan juga kemampuan ya. Jadi identitas itu isinya apa? Identitas itu isinya nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan lampiran. Kamu boleh menambahkannya atau menguranginya. Tulisannya itu boleh berpoin atau boleh berparagraf. Nanti kita akan lihat contohnya ya. Kemudian adalah bagian kemampuan ya. Bagian kemampuan berisi mengenai kemampuan diri kamu, baik itu keterampilan teknis maupun non-teknis, juga mengenai pengalaman kerja yang sudah pernah kamu alami. Penulisannya boleh berbentuk narasi atau paragraf. Semoga mudah dipahami ya. Kalau gitu kita akan lihat contohnya seperti apa. Contoh yang pertama adalah ini, identitas. Penulisan nama, tempat, alamat, dan pendidikan itu harus ditulis tidak kapital. Oke. Kemudian bagian gelar itu boleh pakai, boleh tidak.
Selanjutnya, biasanya ada surat lamaran pekerjaan yang diakhiri oleh tanda titik. Ya, kenapa? Karena beberapa praktisi bahasa beranggapan bahwa bagian ini merupakan satu kalimat, sehingga harus diakhiri tanda titik sebagai penanda bahwa bagian ini sudah selesai untuk dibahas. Kita akan lanjut pada contoh berikutnya. Contoh ini adalah contoh uraian kemampuan, bahwa di bagian ini kamu boleh menuliskan kelebihan kamu. Contohnya, tipe pekerja keras, kemudian bisa bekerja sama dengan baik, ya, seperti itu. Kemudian mampu berbahasa Inggris dengan cukup baik, nah seperti itu, ya. Kita lanjut pada contoh yang ketiga. Ya, contoh yang ketiga ini adalah penulisan identitas diri dalam bentuk paragraf. Jadi kita urai satu-satu ya. Di sini ada bagian identitas, di sini ada bagian kemampuan. Gitu. Kalau yang di atas itu bentuknya berpoin, kalau yang di bawah itu bentuknya berparagraf. Lalu bentuk yang mana yang lebih baik saya gunakan? Bentuk yang harus kamu gunakan adalah bentuk yang kamu sukai. Kalau kamu menyukai bentuk berpoin seperti ini, ya tidak jadi masalah. Silakan kamu pakai. Dan jika kamu menyukai bentuk bernarasi seperti di bawah ini, juga tidak apa-apa. Keduanya sama-sama benar, tinggal kalian saja yang pilih kalian adalah tipe berpoin atau tipe bernarasi. Sepertinya sampai sini dulu pembahasan mengenai surat lamaran pekerjaan yang kedua. Semoga bahasan-bahasan yang tadi membantu kalian dalam memahami surat lamaran pekerjaan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.